Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Allah, I can begin to tell you, Allah, all the thing I love you for, all the thing I love you for, Allah, I only know that every day I love you more and more. Allah, all the things I've seen with my eyes, all the sound I've heard in my life, Allah, would you forgive all my fault? Will you lead me to your way? They always remind me with you. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, lagu yang barusan saya nyanyikan itu dipopulerkan oleh grup Nasyid Nada. Dari lagu itu saya terinspirasi untuk sharing bersama sahabat semuanya bahwa badai itu selalu ada dalam kehidupan kita, tapi kita harus senantiasa berdamai. Jadi judul kali ini, berdamai dengan badai, curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hidup itu selalu ditemani oleh yang namanya masalah atau problem. Tapi ingat ya sahabat, sebesar apapun masalah, kita harus ingat bahwa ada Allah yang senantiasa membersamai kita. Jadi apapun masalahnya, jangan seneng curhatnya itu ke orang. Jangan seneng curhatnya itu di medsos atau media sosial. Loh, emang gak boleh curhat ke orang? Kan kalau udah curhat kita akan merasa lebih tenang. Boleh sahabat, kita mau curhat di medsos, kita mau curhat ke orang lain, boleh-boleh saja. Tapi ingat, sebagian besar dari orang yang kita curhati itu hanya iya-iya saja. Sebagiannya ada yang malah mencemoohkan kita. Jadi be careful, hati-hati ya. Sebesar apapun masalah, ingat kita punya Allah yang maha besar. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, badai pasti berlalu, itu sudah pasti. Jadi saya mengajak sahabat untuk senantiasa berdamai dengan badai. Banyak sekali sahabat kisah-kisah teladan para anbiya. Kita di kali ini akan membahas dua nabi ya sahabat, yaitu Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Dua orang nabi tersebut merupakan nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat terkenal kesabarannya oleh orang-orang langit. Penduduk langit tahu bahwa kedua orang itu, yaitu Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam, merupakan sosok-sosok orang yang sabar.
Oke, sahabat sekalian, yang pertama kisah Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihi salam adalah putranya Nabi Ishak alaihi salam atau cucunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau yaitu Nabi Yakub punya kembaran dan selalu hidup rukun dengan kembarannya. Tapi sahabat, yang namanya saudara, yang namanya selalu bersama, pasti kalau istilah Sundanya itu ada paket trok itek, ada berantemnya. Nah, Nabi Yakub pun dengan kembarannya seperti itu, sahabat. Akhirnya Nabi Ishak, yaitu ayahnya Nabi Yakub, mengirimkan Yakub waktu itu sebelum jadi nabi untuk menemui pamannya, yaitu adiknya Nabi Ishak yang bernama Laban. Berangkatlah Yakub atau Nabi Yakub untuk menemui pamannya dengan pesan bahwa Nabi Yakub harus menikah dengan putra pamannya itu, yaitu Laban. Nah, sesampainya di sebuah tempat setelah melewati padang pasir yang sangat panjang, Nabi Yakub bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Dan waktu itu ya wajar ya, yang namanya laki-laki lihat perempuan cantik itu tertarik gitu. Dan ternyata wanita cantik itu merupakan anak pamannya, yaitu anak paman Laban gitu. Sesampainya di rumah paman Laban, Nabi Yakub menceritakan semuanya dan paman Laban mengatakan, "Baiklah Yakub, aku akan merestui kamu untuk menikahi anakku sesuai permintaan ayahmu. Dengan satu syarat, kamu harus bekerja dulu padaku selama 7 tahun. Setelah selesai selama 7 tahun, Nabi Yakub mengatakan kepada pamannya, "Wahai paman, saya sudah selesai mengerjakan tugas. Dan sekarang saya ingin mengutarakan maksud saya, yaitu saya ingin menikahi putri paman yang bernama Rahil." Kata pamannya, "Wahai Yakub, Rahil punya kakak perempuan, jadi kamu harus menikahi dulu kakaknya." Gitu. Jadi Rahil itu punya kakak, kalau nggak salah namanya Laili ya. Nah, setelah itu menikahlah Yakub dengan anak pamannya yang pertama gitu. Padahal kan tadi pas ketemu pertama itu dengan Rahil yang udah jatuh cinta gitu. Terus pamannya mengatakan, "Kalau kamu ingin menikahi adiknya, maka kamu harus bekerja padaku selama 7 tahun lagi." Setelah itu Nabi Yakub pun nedunan gitu permintaan dari pamannya itu. Dia pun bekerja lagi selama 7 tahun. Setelah lewat 7 tahun, menikahlah dengan adiknya itu. Dulu sahabat masih diperbolehkan seorang laki-laki menikahi adik kakak. Kalau sekarang kan aduh bagaimana ya, tidak ya sahabat. Nah, akhirnya Nabi Yakub menikahlah dengan 2 orang adik kakak tersebut. Dan menurut kisah menikah lagi dengan 2 perempuan lain yang merupakan hamba sahaya atau budaknya ya. Dari keempat istrinya itu Nabi Yakub dikaruniai 12 anak gitu. 12 anak itu 10 dari istri yang 3 dan yang 2 itu dari istri yang sangat dicintainya dari Rahil, yaitu yang bernama Yusuf dan Bunyamin waktu itu ya. Terus setelah itu apa yang terjadi sahabat? Yusuf dan Bunyamin itu kalau kita sebut bungsu dan pangais bungsu kan. Jadi ya wajar lah ya, sangat diperhatikan oleh orang tuanya, khususnya Nabi Yakub. Tapi sahabat, Nabi Yakub itu sebenarnya sangat sayang kepada semua anaknya, tidak pilih kasih. Cuma mungkin kalau Yusuf sama Bunyamin itu kan anak paling kecil, paling bontot, jadi wajar kalau agak sedikit diberi kasih sayang yang lebih.
Tapi ke-10 saudara Yusuf dan Bunyamin itu merasa, wah ternyata bapak pilih kasih nih, bapak nggak adil nih. Jadi dia sudah mulai timbul kecemburuan, rasa iri, rasa dengki. Ingat sahabat, iri dengki itu sifatnya iblis kan. Nah, jadi setelah itu dia berusaha sekuat tenaga untuk mencelakakan Yusuf dan Bunyamin. Selalu disuruh-suruh. Sempat waktu itu Nabi Yakub mengajarkan kepada anaknya supaya rukun, tidak boleh membuli adik-adiknya yang dua. Nah, tapi kakaknya yang 10 merasa tersinggung sahabat dengan perkataan Nabi Yakub tersebut. Apalagi setelah Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub, dan Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf itu calon nabi, Nabi Yakub mulai mengajarkan ilmu agama kepada Nabi Yusuf waktu itu. Jadi semakin sakit hatilah kakak-kakaknya. Jadi dalam berbagai hal katanya Yusuf selalu dilebihkan. Ingat, iri dan dengki yang mencelakakan mereka. Nah, setelah itu dia minta izin ke bapaknya untuk pergi ke suatu tempat, tapi pulang lagi tanpa Yusuf. Dan saudara-saudaranya itu mengatakan bahwa Yusuf sudah mati katanya. Yusuf sudah meninggal dimakan serigala karena Yusuf keluar dari rombongan kita, ayah. Gitu. Padahal Yusuf ada di sumur yang kering waktu itu. Jadi saudaranya yang 10 itu membuang Yusuf waktu itu ke sumur yang kering. Nabi Yakub sebenarnya tahu bahwa anaknya yang 10 itu berbohong, berdusta. Dia hanya menangis dan berdoa kepada Allah. Dia tidak terlalu memarahi anaknya, tapi terus menasehati anak-anak yang 10 sambil terus berdoa. Bayangkan sahabat, hamba Allah yang sangat soleh, seorang nabi, ujiannya luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau kita nggak mungkin mampu menghadapi cobaan seperti itu. Sahabatku yang baik sekali hatinya, Nabi Yakub berdoa kepada Allah, dan doanya itu ada dalam surat Yusuf ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau saya salah, boleh saya melihat sedikit ya, sahabat? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku batha wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Nah, itu ayat ke-86 dari Al-Quran surat Yusuf. Di sana Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku, dan aku tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi sahabat, dari kisah Nabi Yakub tadi ini kan ada hikmah buat kita, bahwa masalah di mana-mana selalu ada. Masalah itu bisa datang dari anak, bisa datang dari istri, bisa datang dari suami, bisa datang dari tetangga, bisa datang dari manapun ya sahabat. Tapi ingat tadi, kita dianjurkan untuk curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu sahabat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itu kisah teladan yang pertama, yaitu kisahnya Nabi Yakub alaihi salam. Kisah teladan yang kedua sahabat, yaitu tentang Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam dikaruniai oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa. Harta bendanya berlimpah,
istri yang cantik jelita dan solehah, anak-anak yang banyak yang berjumlah 12 orang. Masya Allah, luar biasa sekali. Binatang ternak yang gemuk-gemuk, tanah ladang yang sangat luas. Ya pokoknya bisa dibilang kalau di film India itu tuan takur lah ya Nabi Ayub itu. Oke, pernikahan Nabi Ayub dengan istrinya itu sudah berjalan 20 tahun. Waktu itu usia Nabi Ayub 50 tahun ya sahabat, dan selalu bahagia. Jadi selama nikah sampai usia pernikahannya 20 tahun dan usia Nabi Ayubnya 50 tahun selalu happy, selalu bahagia. Tak ada satupun masalah, tak ada ujian, cobaan, selalu bahagia. Tapi sahabat, ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan memberikan ujian kepada setiap hambanya. Karena memang setiap manusia itu kalau ingin dilihat seberapa banyak nilai keimanannya kepada Allah, ya salah satu syaratnya harus diuji terlebih dahulu. Nah, tepat di usia menginjak 51 tahun, tiba-tiba ujian Allah datang sahabat. Seluruh tubuh Nabi Ayub alaihissalam gatal-gatal, sampai ke kepalanya juga banyak, kalau istilah Sundanya itu cenang, banyak borok-borok gitu ya. Ke seluruh tubuhnya banyak borok gitu, sampai benjolan-benjolannya itu mengeluarkan nanah. Dan tersebarlah ke seluruh pelosok negeri bahwa penyakit Nabi Ayub itu penyakit yang berbahaya dan menular. Akhirnya orang-orang jauh kepada Nabi Ayub alaihissalam. Di hari yang kedua sahabat, itu hari yang pertama ya. Di hari yang kedua tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub rubuh dan menimpa ke-12 anaknya sampai semua anaknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di hari yang ketiga sahabat, tiba-tiba ada angin kencang, badai yang sangat dahsyat dan menyapu seluruh ladang. Seluruh ternaknya mati, tak tersisa satupun. Dan anehnya sahabat, ke penduduk itu tidak ada sedikit pun badai itu, hanya di tanah ladang miliknya Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga apa yang terjadi sahabat? Seluruh harta kekayaannya habis tak bersisa. Akhirnya karena masyarakat juga jijik dan Nabi Ayub beserta istrinya ya merasa sangat peduli dengan masyarakat. Dia pun pergi, yaitu Nabi Ayub dengan istrinya ke pinggiran kota gitu ya. Dia membangun gubuk di sana, dan Masya Allah sahabat, itu istrinya sangat setia sekali. Sudah tahu Nabi Ayub bangkrut, tetap saja menemaninya. Luar biasa. Ini teladan buat kita semuanya ya sahabat. Oke, tadi kan selama nikah itu selalu happy, tidak ada ujian, selalu bahagia itu istrinya. Tapi setelah ditimpa musibah, tidak seperti orang-orang, dia tetap setia pada suaminya. Hingga sahabat, sakitnya Nabi Ayub itu sudah berlangsung selama 18 tahun, tidak pernah sembuh-sembuh. Sampai istrinya ikut mencari nafkah demi mengobati suaminya, yaitu Nabi Ayub. Sungguh istri yang luar biasa sekali, setia sekali pada suaminya. Oke, setelah itu istrinya berkata, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Coba aku mohon padamu, wahai suamiku, mintalah pada Allah untuk kesembuhanmu itu saja. Tidak ada permintaan yang lain supaya engkau bisa berdakwah lagi." Nabi Ayub bertanya kepada istrinya, "Sudah berapa lama kita menderita seperti ini? Aku sakit seperti ini sudah berapa lama, wahai istriku?" "Sudah cukup lama, suamiku, sudah 18 tahun." Nabi Ayub menunduk, "Istriku,
Sudah berapa lama kita hidup berumah tangga dalam suasana yang bahagia? Kita bahagia berumah tangga selama 20 tahun suamiku. Nabi Ayub tambah menunduk dan menangis. Wahai istriku, pernikahan kita bahagia selama 20 tahun dan Allah memberikan ujian di pernikahan kita baru 18 tahun. Aku sangat malu meminta kepada Allah, wahai istriku, karena kebahagiaan kita lebih banyak daripada kesusahan. Ya Allah, sampai terharu ya sahabat. Nah, setelah itu istrinya setuju dan dia pun tetap berusaha demi pengobatan suaminya. Tepat di tahun ke-20 di sakitnya Nabi Ayub tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Dan setelah itu Nabi Ayub menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia hentakkan kakinya dekat tempat tidurnya itu, dan memancarlah air yang sangat banyak sehingga seperti sebuah kolam. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub supaya mandi di sana. Dan apa yang terjadi sahabat? Ternyata kontan langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas Nabi Ayub mandi, seluruh borok-borok yang bernanahnya hilang bersih, dan Nabi Ayub kembali lagi sebagai sosok yang ganteng dan nampak berwibawa gitu. Setelah itu disampaikanlah oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya, dan ya pokoknya Allah kan maha kuasa ya, sampai tersebar di seluruh penjuru negeri bahwa Nabi Ayub sudah dinyatakan sembuh. Berbondong-bondonglah penduduk negeri datang kepada Nabi Ayub waktu itu, menyalami, memberikan hadiah banyak sekali. Saking banyaknya hadiah sahabat, saking banyaknya nih harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam bertambah 2 kali lipat dari total kekayaan sebelumnya. Ada yang menghadiahkan hewan ternak, ada yang menghadiahkan tanah, ada yang menghadiahkan makanan, ada yang menghadiahkan rumah besar, macam-macam hadiahnya. Jadi 2 kali lipat dari jumlah harta kekayaan yang awalnya dimiliki oleh beliau. Di hari ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang luar biasa. Istrinya hamil lagi dan melahirkanlah istrinya. Setelah itu apa yang terjadi sahabat? Setiap tahun istrinya hamil dan melahirkan kembar, sampai total anaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya anaknya 12 orang, menurut kisah jumlah anaknya berjumlah 24 orang. Tuh sahabat, jadi kalau kita punya masalah, kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berkoar-koar, jangan menghakimi Allah, jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, dari kisah teladan tadi, yaitu dari kisah Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam, kita seharusnya malu. Kita baru ditimpa musibah saja kita sudah nangis-nangis bombay, kita sudah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah lupa pada Allah, kita sudah tidak mau lagi sholat, kita sudah tidak mau lagi pergi ke masjid gitu, dengan alasan nggak bisa khusyuk lah, atau ya seperti itu, mana ada ajengan anu beunghang, mana ada ajengan yang kaya gitu, seperti itu. Kita selalu saja suudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba sahabat, kalau kita benar-benar meneliti kisah teladan tadi, apa yang terjadi? Nabi Yakub alaihissalam begitu cintanya pada keluarganya, dia mengajari anaknya ilmu agama, diberi ujian oleh Allah, dia tetap bersabar, dia curhat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dikumpulkan lagi keluarganya dalam keadaan bahagia. Jadi akan indah pada waktunya itu betul-betul terjadi. Terus cerita Nabi Ayub tadi, kisah teladan pada Nabi Ayub luar biasa kan sahabat?
Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita mau bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya, mengembalikan kepada kita 2 kali lipat. Jadi jangan takut, jangan risau, jangan galau. Badai pasti berlalu. Jadi mari saya mengajak sahabat semuanya, berdamailah dengan badai. Jangan pernah begini, aduh aku banyak masalah. Jangan katakan kita punya masalah, jangan. Karena sekecil apapun masalah, kalau dibesar-besarkan akan nampak sangat besar. Tapi sebesar apapun masalah, kalau kita anggapnya kecil karena kita punya Allah yang maha besar, kita akan enteng menghadapinya. Jadi mari ya sahabat, kita berdamai dengan badai. Dan ada hadis qudsi ya yang diriwayatkan oleh Hakim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mau bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik dari asalnya gitu. Jadi seperti kisah Nabi Ayub tadi. Jadi hayo, bagaimana sekarang sahabat? Mau uring-uringan di medsos, mau curhat ke semua orang, ma arek ngadagangkeun nu jadi anak, mau dagang suami. Jangan ya, berarti kita tuh peobok. Kalau istilah Sundanya dipoyok, dilebok gitu. Kita ngomong ke orang-orang, ih suami saya mah kores, mere duit gitu, pelit banget, gak pernah ngasih duit. Suami saya mah males, kerjanya tidur terus diomong, dicaci maki. Tapi tetap aja kita kepada suami, ya istilah nama tadi, dipoyok, dilebok, diomongin, tapi tetap kita memakannya gitu ya. Jadi yuk kita mencoba untuk senantiasa bersyukur, bersabar, curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdamailah dengan badai. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hanya itu sharing kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semuanya. Saya bukan orang baik atau bisa dikatakan belum menjadi orang baik, tapi saya sedang belajar untuk menjadi orang baik gitu. Kan kata itu juga kan kata apa namanya, kita harus menyampaikan walaupun satu ayat. Jadi jangan merasa digurui oleh saya. Kita semuanya sama ya sahabat, sama-sama sedang belajar untuk lebih baik dari hari yang kemarin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.